Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat, sempat dan kuat ada di rumah kediaman saudara kita, Pak Diki Sidoarjo. Terima kasih Bang, yuk telah menyediakan tempat untuk kita silaturahmi pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua RT 17 RT 02 ya, yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya muliakan alim ulama, ciri pandai orang tua kita di sekolah. Kebetulan ada guru saya jadi pegawai itu, ada Bang Tim Hajar. Jadi beliau agak lama saya ingat. Dulu saya sempat di kantor Lurah Sobar itu, dedikasi beliau kok camat kuliah. Beliau melantik saya. Sudah itu tahun 2015 awak pula melantik menjadi camat juga. Tapi itulah kehidupan pegawai lah. Kita nanti bisa kita melantik ya kan. Dan alhamdulillah beliau ini kini sudah pensiun. Nah itu luar biasa Bang Ti. Karena saya tak bisa pensiun. Saya sebentar lagi akan berhenti. Karena syarat pensiun itu harus di atas 50 tahun kan. Nah, kemudian yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang ada di kesempatan ini dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya saya kenalkan, nama lengkap saya ini Muhammad Fadil Arif, biasa dipanggil Fadil. Yang tua manggil nama Abah. Kalau yang sebayo juga ada apa, tapi yang di bawah manggil Abang lah. Congkak pula kalau manggil nama kan. Umur saya saat ini 45 tahun. 45 tahun dan saya saat ini masih menjabat sebagai Sekda Kabupaten Muaro Jambi. Dulunya di Batanghari. Kemudian 2 tahun lebih yang lalu, 2018, saya hijrah ke Muaro Jambi. Ini rencana tadi yang kata Pak RT tadi, kenapa kayu mudik pulang kembali kampung? Kalau diizinkan oleh orang Batanghari. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya berpikir ikut nyalon bupati, tapi bulan puasa tahun 2019 yang lalu saya didatangi kawan-kawan dari Bulian dari kecamatan lain juga, sebagian ada orang tua pensiun-pensiunan menyatakan bahwa Dil, kau nyalon merah bupati karena dusun kita Batanghari itu kayaknya butuh tenaga kau gitu. Saya berpikir juga karena orang kini itu kadang macam dukung tapi jolak dia kan. Nah ada cewek amat saya. Dengan dasar itu saya pergi lagi ke Jakarta, kemudian kontraklah dengan salah satu lembaga survei nasional. Ionian Batanghari itu butuh tenaga saya. Apa yang masalah di Batanghari itu? Dari hasil survei itu satu yang saya ingat selalu. Ditanyakan kepada 800 orang responden saya itu orang Batanghari. Sebagai orang Batanghari apa yang Bapak Ibu banggakan? Jawabannya tidak ada. Apa orangnya alim, apa pendidikannya elok, apa kesehatannya elok, apa jalannya elok, apa pertaniannya maju, ya kan? Tidak ada disebut di situ. Dalam hati saya kok ada hal, kan? Masa kabupaten kita yang paling tua di Jambi ini dan dulu tempat orang studi banding, tidak ada yang dibanggakan. Dulu kan Batanghari ini masuk dari 27 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi percontohan di Indonesia. Nah, kini tidak lagi, dan saya yakin itu ada masalah. Kemudian ditanya lagi di survei itu. Sewaktu disebutkan kata-kata Batanghari, apa yang teringat oleh Bapak Ibu? Nomor 1 paling banyak jawabannya Jalan Buruk. Nomor 2 Sungai Batanghari, kalah sungai yang 2 Jalan Buruk. Nah, beberapa minggu lalu saya nonton Jambi TV, adalah pejabat dari Dinas PUPR kita kok nyatakan bahwa 70% Jalan Batanghari dalam kondisi buruk. Dan saya yakin itu. Kenapa? Saya sosialisasi di desa-desa, rata-rata keluarnya masalah jalan. Kalau jalannya buruk, pasti kita susah cari duit. Jalan nak ke kebun, kemudian mengangkat hasil kebun, kemudian pergi ke sekolah, pergi berobat, jadi susah. Akibat jalan buruk tadi. Nah, ini masalah yang ada di Batanghari. Kemudian saya dengan hasil survei itu izinlah dengan istri saya, dengan mak ayah saya, dengan mertua saya. Jadi beliau mengizinkan dan saya sampaikan bahwa saya harus berhenti jadi pegawai ini karena syaratnya tidak boleh pegawai negeri ikut pilkada. Untuk pensiun belum bisa karena syarat pensiun 50 tahun. Saya baru 45 tahun. Kata ayah saya, kalau pengorbanan untuk kampung halaman kita, kabupaten kita, berhenti pegawai itu hal kecil, tidak ada hal besar. Orang banyak nyebut Dil, sayang Dil, kalau masih muda, lagi jadi sekda, besok bisa jadi dirjen, gitu kan? Nah, tapi tidak bisa. Kalau kita orang Batanghari, kita tanggung jawab dengan daerah. Kalau bukan orang Batanghari, ngobain siapa lagi? Tidak mungkin orang dari Bandung saya ngubah kabupaten Batanghari.
atau orang dari Iri Jaya sana kan, yang bisa siapa? Dia orang Betahari. Karena kata agama kita tidak akan diubah nasib suatu kaum kalau kaum tidak mau berubahnya. Nah, kita dalam rangka untuk mengubahnya tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beberapa kali juga saya sosialisasi, ada satu hal juga yang kita anggap ketinggalan dari tempat lain. Kita ini kota Bulian, tapi kalau orang bertanya, kalau masih bertanya, dia lah sampai ke Simpang Lampu Merah, bertanya pula, di mana kota Bulian? Karena apa? Tanda-tanda tidak ada. Kota ada tanda-tanda. Kemarin saya sosialisasi di Sungai Bujang, di depan gedung DPRD ada jalan menuju masuk itu. Musim hujan masih ngangkat celana juga, itu bukan kota. Karena di kebun boleh leak kan, itu pun tidak boleh leak-leaknya, apalagi di tengah kota. Ini yang harus kita baiki ke depannya. Kemudian setiap sosialisasi kita ketemu bahwa orang merasa bantuan ini tidak jelas, tidak tentu arah. Nah, ini bercakap tentang perubahan tadi. Orang kadang-kadang bertanya, apa negara baru, apa yang berubah? Yang kita ubah bagaimana keadaan yang tidak adil menjadi adil. Besok ke depan data kemiskinan ini 6 bulan sekali harus diperbarui dia. Karena orang susah bulan itu, bulan depan belum susah dia. Kebetulan dapat warisan baru juga kan. Kemudian orang senang di bulan ini, 3 bulan lagi belum tentu senang. Kebetulan kebun itu bakar, tidak ada lagi hasilnya. Jadi data ini harus dibarui terus supaya bantuan itu tepat sasaran. Tapi bantuan itu diberikan dengan niat dan rencana kita supaya 3-4 tahun lagi tidak perlu dapat bantuan lagi. Hidupnya sudah sejahtera, tidak bisa kita pertahankan dia miskin terus. Karena yang namanya bantuan itu tidak pernah buat senang, cuma melepas sesak 600.000 sebulan nanti wah kan? Nah kalau dia terikat bantuan terus dia pasti susah terus. Ada pula yang menyatakan kemiskinan turun gitu. Turun macam mana? Dari datuknya ke anaknya, dari anaknya ke cucunya. Itu turun. Bukan turun. Nah, jadi angkonya yang harus diturunkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga saya ketemu dengan 9 pengasuh pondok pesantren bahwa mereka khawatir semakin hari semakin banyak anak di bawah 12 tahun, anak SD kita tidak bisa baca tulis Al-Quran. Karena ngapa? Karena tidak ada lagi tempat wadah dia ngaji yang sesuai dengan kemajuan zaman. Nah ngaji atau kemajuan Indonesia kadang ayahnya udah ngantar, ya kan? Sehingga ada anak 100 orang di situ, tapi yang ngaji cuma 20 orang. Ke depan guru ngaji ini kita masukkan ke SD itu, sehingga dia mau tidak mau belajar ngaji sejam sehari. Tamat SD dia lancar baca tulis Al-Quran. Makanya ke depan untuk membina generasi muda, kita akan sediakan beasiswa bagi anak yang kebetulan orang tua juga kurang mampu. Anaknya semangat sekolah, supaya besok ada lagi calon bupati dari Teratai, ada lagi calon bupati dari Sungai Bulu. Tidak ada berputar-putar macam itu baik. Nah, kemudian kita akan berikan beasiswa kepada anak berprestasi supaya tambah semangat di sekolah. Karena dia rajin, dia dikasih beasiswa. Nah, yang ketiga, kita akan berikan beasiswa kepada hafiz Quran. Budak-budak yang hafal 5 juz, 10 juz, 20 juz, ya kan? Kemudian 30 juz sampai tamat kuliah. Supaya besok tambah banyak orang hafal Quran di hari ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya anak-anak kita hafal Quran, balak itu jauh dari dusun kita. Karena Allah menjadikan itu. Apalagi yang mesti kita lakukan di Kabupaten Batang yang diubah tadi. Sepanjang saya ketemu sosialisasi di desa, bahwa silaturahmi pemimpinnya dengan rakyatnya tidak terjadi dengan baik. Pemimpinnya jarang nak nemui rakyatnya ke dusun-dusun, rakyatnya susah nemui pemimpin di rumahnya. Antara warga di Siko macam itu juga budak. Kurang baik. Itu juga yang harus kita ubah. Arah bagus itu juga saya ubah. Karena Allah menjanjikan silaturahmi yang terjalin dengan baik itu akan memudahkan urusan, akan memudahkan rezeki dan memanjangkan umur kita. Al-Quran mengatakan begitu. Sementara di matahari silaturahmi itu putus. Pemimpin dengan rakyatnya, pemimpin dengan ulama tidak terjalin dengan baik. Itu akan kita ubah. Yang arah baru kata PRT tadi. Besok kita punya program Jumat Barokah. Setiap hari Jumat mulai pagi sarapan itu rumah dinas bupati itu dibuka bagi warga untuk datang ngajukan masalahnya. Besok silaturahmi dengan bupati. Sampai itu juga bupati secara kontinu mengunjungi warganya supaya tahu dia kesulitan warganya.
Ya, di 17 kok apa halnya? Banyak debu batu bara, misalnya macam itulah. Ya kan? Nah, kemudian kita di Bulian ini harus kita tunjukkan wajah kota Bulian. Kalau istilah keren itu harus ada magnetnya, sehingga orang tertarik datang ke kota Bulian. Jadi rame orang Bulian loh. Pertama kita akan bangun Islamic Center. Kita tidak bisa bangun Masjid Agung karena kita tengok di kabupaten lain, mudik dikit ke Tepok. Itu kalau tidak ada kegiatan masjid itu tetap sepi. Kita bangun Islamic Center supaya tiap hari dia ramai masjid. Islamic Center itu di sebelahnya ada tempat pengajian Quran, ada panggung seni Islam, ada tempat jajanan Islam, sehingga ramai terus masjid. Tiap malam ada orang main hadroh, ada orang main rebana kan, tapi ya seni Islam lah, sehingga ramai terus. Nah, mungkin lokasi sekitar 10-15 hektar nanti. Dan orang akan minat datang ke Bulian. Kemudian apa yang mesti kita lakukan di kota ini? Kita setiap bulan harus ada event, harus ada kegiatan. Kita ada gedung olahraga, buat pertandingan seperti Jambi, sehingga orang kabupaten lain datang ke dusun kita ke Matahari. Dengan dia datang, dia belanja di situ. Dengan dia belanja, ibu-ibu kok bisa jualan, usaha akan hidup. Ekonomi itu bergeraknya macam itu. Sama dengan Ridwan Kamil buat di kota Bandung. Setiap Sabtu Minggu orang Jakarta datang ke Bandung karena disiapkan event tadi. Kegiatan itu disiapkan, ada yang ditengoknya, ada yang ditontonnya. Ke depan Matahari harus begitu. Itu yang harus diubah. Apalagi yang harus dirubah? Ya pemimpin jangan itu baik. Enak bagi pula kesempatan ke rakyat lain. Maka saya sampaikan ke depan harus ada dari Teratai loh, dari Sedadinya loh, dari Sungai Bulunya loh. Jangan berputar-putar gasing. Kalau putar-putar gasing, gasing itu kencang berputar, tidak ada maju-maju tu. Lama-lama dia buat lubang, jatuh gasing kan. Nah, jadi yang putar gasing. Ibu-ibu sekalian ya. Nah, kemudian situ lagi ada program baru yang kita lakukan, namanya Rumah Bunda. Kita akan bangun gedung tempat ibu-ibu ini meningkatkan taraf hidupnya, mengadukan masalah hidupnya. Jadi ibu tinggal datang ke sana, ngadukan masalah. Masalahnya apa? Saya ini punya kemampuan untuk membuat jodoh, buat kue ya. Jodoh ada ngerti kan sih kue? Nah, buat kue. Tapi saya tidak tahu macam mana kue ini bisa menghasilkan uang. Berarti dia harus latih manajemen usahanya. Bagaimana kuenya kok menarik untuk dibeli orang. Karena zaman kini bukan enak, orang nak tertarik juga. Tertariknya pertama, halalnya harus ada. Kemudian sertifikasi formnya harus ada, sehingga orang yakin itu bersih. Nah, kalau tidak ada itu kan akan nak belinya. Kemudian apa lagi? Saluran pasar ini diberikan. Jadi ibu-ibu itu harus latih begitu. Kemudian apa lagi di Rumah Bunda itu? Ibu-ibu ngadukan, anak saya kok tidak ada sekolah. Apa hal tidak sekolah? Biayanya tidak ada. Kebetulan bapaknya itu baru kena pecat. Kena pecat pegawai honor pula. Tapi anaknya masih semangat belajar. Berarti harus diberikan beasiswa supaya anaknya sekolahnya tetap lanjut. Nah, semuanya ada di Rumah Bunda tempatnya. Sampailah bini yang kena tangani laki. Nah, ngapa halnya laki kalau tangani? Karena laki apa asal buntu nampak lah. Berarti lakinya harus dipanggil oleh sekolah supaya dinasihati. Ibu-ibu tidak boleh ditampar. Kalau udah nampar ini pakai duit ibu-ibu tuh. Kalau udah marah dia kan. Nah, kalau pakai tangan marah dia. Nah, itu mungkin sekilas saja tentang arah baru tadi. Kawan-kawan saya nyampaikan arah baru itu dua pengertiannya. Pertama, kata-kata tegas dari perubahan. Kalau perubahan itu kan yang melegok tentu. Kalau arah baru itu pahal langsung. Ya. Nah, dari silaturahmi ke silaturahmi, dari jalan buruk ke jalan elok. Ya, dari yang tutulak ke yang baru pula. Nah, itu kira-kira arah baru. Psikologi kawan saya nyebut ngaku arah baru karena selama ini tentu arah. Kadang ke darat, kadang ke laut, kadang ke hulu, kadang ke hilir, nah jelas. Nah, jadi itu harus kita fokuskan. Kemudian ada sebagian hajat kita hidup di seberang sana, akses di sana terbuka, jalannya harus terbuka, supaya mudah datang ke kebunnya. Maka ke depan kita akan buat kantor khusus tentang jalan usaha produksi ini. Memang bukan aspal dia, tapi macam jalan usaha itu. Asal dia rusak, becek, datang alat berat, datang batu, siram padatkan. Sehingga 60-70 lah di motor kita di sini. Jadi lancar gitu. Kalau di aspal mungkin bilang itu bonbon. Banyak amat di hari kan. Nah, tapi itu harus dibuat lancar. Itu mungkin sekilas saja Bapak Ibu sekalian. Oke, sesama kita diskusi. Kok kalau lamu tegak kok setengah juga buat ya. Tapi saya terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Pak RT setelah diundang sini, silaturahmi di sini.
tentunya dengan silaturahmi ini kita yakin urusan kita akan dimudahkan. Tapi ingat, batang hari ini bisa berubah kalau kita mau mengubahnya. Saya mau mengubahnya tapi tidak terlalu berlebihan. Perlu kawan-kawan, perlu sanak saudara, perlu sahabat-sahabat kalian untuk berjalan bersama untuk merubah Kabupaten Batanghari ini. Sehingga ke depan besok kalau kita main ke Jambi, orang dari mana? Dari Batanghari. Elok sana kamu, ada kena berkumpul tiap malam, ya kan? Ibu-ibunya berdaya semua. Nah, kalau ketemu orang di Jambi dari mana? Dari Batanghari. Nah, tidak andar lah. Saya sering rapat di kantor gubernur, sering dicegel-cegel kawan-kawan dari arah mudik. Kau asli Batanghari deh, yo. Kalau Batanghari itu enak kan kami nando aja. Kami dari Bungo atau dari Tebo, dari Selangun naik mobil kan jauh tuh. Kita tidur dalam mobil kan. Asal tuh masuk lubang terbangun, nah Batanghari lagi kan. Nah, bisa kita tidak nak lagi itu. Ada harus kita. Semua. Itu mau bantu ya orang tadi ya. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan simpatisan saya, maaf ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Ahmad Effendi Pak. Mungkin di antara kita ini saya termasuk yang masih muda, kelahiran tahun 50 Pak. Ingat boleh Bapak tanyakan sama tetangga Bapak itu. Tetangga saya itu Pak Imam kami. Jadi gini Pak, saya tahun 80 saya sudah di sini menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang rakyat miskin ya Pak ya. Insan saya jawab. Saya heran Pak. Sejak tahun 80 sampai sekarang presiden itu yang ketujuh Pak, dan beberapa kali pun ketujuh ini yang baru pernah dilantik Pak. Jadi saking miskinnya saya, terus terang Pak ya, pekerjaan saya sehari-harian hanya jual kayu akar Pak. Tanah semeter persegi pun saya nggak punya, dan saya sekarang numpang di kantor Airul itu Pak. Tapi yang namanya beras raskin itu yang Bapak bilang itu sampai terjun ke bawah itu tolong ditelusuri Pak, saya belum pernah dapat walaupun secantim gitu Pak. Dan itu tentang ya ini yang kenyataan. Semua ada di sini kok yang melihat kehidupan saya Pak. Hanya motor odong-odong yang gini gitu Pak, untuk jual kayu bakar. Dan menjawab tentang rakyat anak-anak sekolah Pak. Sekali itu saya tadi itu keduanya dapat biaya Pak 450 atau 400. Setelah itu hilang Pak namanya itu. Sekarang nggak keluar lagi. Kemana larinya saya nggak tahu. Kemana mau saya tanya saya pun nggak ngerti Pak. Dan tentang keras ini pun saya nggak ngerti kemana saya arahnya mau ngomong. Jadi kalau umpamanya ada pihak pemerintah atau ada timnya yang turun sampai ke bawah Pak, saya sangat terima kasih Pak atas panggilan saya menuju Batanghari baru Pak. Terima kasih Pak. Itu aja. Terima kasih. Nah tambahan Pak sedikit. Seperti Bapak jalur jalan. Saya selain sini sampai ke Jambi Pak ya, yang jalan berlubang itu Pak, itu kan jalan provinsi kan gitu. Itu yang lain motor Pak yang banyak berlubang. Jadi kalau cucu saya anak-anak banyak yang korban motor model Vario itu yang kecil banyak, jilbak itu salah-salah jatuh Pak di situ Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Pendi, presiden kita sekarang Pak Joko ya. Ya. Nah, itu Pak RT ya. Jadi sepakat kita bahwa ini wilayah pendidikan. Sarana-prasarananya harus menunjang wilayah pendidikan. Sehingga anak-anak bisa tumbuh rumah kos di situ semuanya aman dan nyaman. Perlu anak-anak muda ini disitu ke tempat. Maka saya bilang tadi Islamic Center itu lengkap di sekitar. Ada paling seni musiknya. Sehingga anak bisa main musik di situ. Daripada nyoba pacaran di tempat gelap, enak dia pacaran di tempat terang. Enak. Kalau tempat gelap kok pacaran bahaya. Apalagi kalau ada batang sawit di atasnya, bisa dicucuk duri sawit, tandus dia udah. Nah, jadi kita sediakan fasilitas sehingga dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Dan sering-sering lomba, karena manusia itu akan hebat dia dengan kompetisi, dengan persaingan. Kalau dia tidak sering bersaing-saing, dia hebat bisa. Jadi lembek, kan? Padanya karena pendidikan di Batanghari ini juga sudah ketinggalan gitu. Budak kita ranking 1 di bawah kota tidak andar lagi. Kenapa? Dapat materi pelajaran yang tidak seimbang.
guru di ini tidak pernah ditambah ilmunya pakai ilmu lama itu lah. Anak-anak maka ketinggalan. Bisa kita harus ubah di materi, tidak bisa begitu lagi. Kemudian sentuhan Islam harus masuk ke dunia pendidikan. Karena membangun manusia, SDM itu harus serempak. Badannya harus sehat, otaknya harus cerdas, imannya harus kuat. Kalau sudah macam itu, dia akan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Kalau bahasa kerennya lagi sejahtera. Bahasa sejahtera mudah nandau nyawa. Kalau perutnya kenyang, tidurnya nyenyak, sejahtera. Tapi kalau perutnya kenyang, tidurnya masih macam kau tangannya, masih banyak pikiran. Sejahtera. Di sini kau ada yang macam itu lah. Jauh kan? Ya, sampai tongkak ini kan. Nah, terima kasih. Kalau ada yang lain silakan. Salam perubahan. Fadil Batiar harus menang. Salam perubahan. Ini saja.